Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neru Halim dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan, pelaksanaan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu A. Unsur tempat, B. Unsur manusia, C. Unsur organisasi. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu A. Negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. B. Negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa. Dan pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu A. Pendekatan kesejahteraan prosperity approach, B. Pendekatan keamanan security approach. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, norma dasar, Rechtsheid, cita hukum, Staatszeit, cita negara, Philosophisch Grundslag, dasar filsafat negara. Secara etimologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut A basic norm atau grand norm. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntunan zaman. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum Rechtsheid, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam suatu negara, cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita bangsa tersebut.
Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu kehidupan yang dinamis dan penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa adanya perlakuan yang tidak adil bagi siapapun. Baiklah, itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Ismanindya Prawitasari. Saya akan menjelaskan mengenai sumber yuridis, historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara diharapkan semua warga negara melihat kilas balik perjuangan bangsa Indonesia dan peristiwa-peristiwa di masa lalu dalam rangka untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sudah mengakar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, seperti nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Kemudian nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Kemudian nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang kuat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud mencintai produk dalam negeri, serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara dapat terlihat jelas dalam hal-hal berikut, seperti sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kemudian sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Zafira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang D, membangun argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi keagamaan dalam kehidupan beraneka ragam dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah seluas-luasnya di suatu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akhirnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dan dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena kode of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Karena kode of conduct bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. 2. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan
baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif, secara sistematif dan dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara tidak sah atau tidak jelas atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urgensi Pancasila Dasar Negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan institusional, yang kedua yaitu human resource. Yang dimaksud dengan pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atas terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang pendekatan kedua yaitu human resource. Terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.